Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, hukum itu sunnah, hukum itu makruh, hukum itu mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Bagi kaum Nahdiyin, orang-orang NU, kata bid'ah itu sangat mengganggu ya dalam praktek peribadatan. Saudara kita yang berada di Salafi memang selalu getol, selalu semangat dalam mengartikan bid'ah, sehingga di sini banyak selisih paham antara kaum Nahdiyin dan kaum Salafi. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Faiz putra Kiai Haji Sukron Makmun, agar kita bisa mengambil referensi, agar kita bisa menjalankan keilmuan tidak hanya dengan taklid buta, tapi dengan ittiba. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, hukum itu sunnah, hukum itu makruh, hukum itu mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Bid'ah itu hanya ingin mengatakan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi belum tentu tidak boleh kita kerjakan. Nabi selama Ramadan nggak ada pengajian duhur, gitu. Maka kita semua ini masuk neraka, Pak, karena mengada-ngadakan ada pengajian duhur dibuat harinya Sabtu Minggu lagi, ya kan? Hari-hari yang mungkin diagungkan oleh agama lain. Lihat, Pak. Nah, ini kan sederhana kalau kita mau rendah hati, punya akhlak. Ya kalau masih dokter puskesmas itu ya jangan banyak-banyak berfatwa lah. Tunggu dokter spesialis, bukan sombong-sombongan, Pak. Bapak berobat aja hati-hati, kok milih dokter? Masa sekarang milih guru nggak hati-hati? Tanya rekam jejaknya, belajarnya, sehingga dia tahu adonan ini kayak apa. Begitu Umar ngomong bi nikmal, orang yang ngaji bahasa Arab tuh tahu, Pak. Nikma itu dalam bahasa Arab untuk yang baik. Kalau yang jelek itu bisa. Ini kalau ada orang laki-laki, sebagus-bagusnya orang laki si fulan, ni'mar rajul, sebagus-bagusnya laki ini. Kalau sejelek-jeleknya bisa ar-rajul. Maka Pak, kalau kita rendah hati, enak. Oh iya ya. Bid'ah itu kuncinya apa? Kuncinya payung hukum besarnya. Payung hukum besarnya ada, teknisnya nggak ada. Teknis itu bukan bid'ah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya jaga Quran ini. Penjagaan Quran di masa Nabi dengan sekarang beda. Nih, saya dulu Pak di Madinah tahun 90-an itu pertama kali saya lihat Quran bagus, Pak. Dulu Saudi masih kaya, Qurannya merah, ada emasnya di pinggirnya itu. Itu di Masjid Nabawi itu. Kalau Bapak kan sekarang wakaf Quran diterima. Dulu ada Quran tidak cetak pemerintah Saudi, itu biar bagus dikeluarin sama Saudi itu tahun 90-an. Saya ngafalin Quran, Pak. Sambil megang mushaf yang mahal itu. Saking terharunya, setelah selesai, saya tutup, saya cium. Orang Arab narik kepala saya, haram. Masya Allah, saya ditarik kepalanya, maduranya keluar, Pak, saya. Ya kan? Apa kata kamu? Haram. Nabi tidak pernah mencium mushaf. Sodakta. Nabi memang tidak pernah mencium mushaf. Karena mushaf ini bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau ada orang bilang ada mushaf di zaman Nabi, itu orang tidak baca sejarah. Quran di zaman Nabi itu tidak ada bentuknya. Dia ditulis di tulang, di pelepah kurma. Nanti kan Sayyidina Umar kodifikasi itu jadi satu. Artinya apa? Ingin saya katakan, bagian juga dari akhlak itu al-adab fauqal ilmi. Kalau kita merasa ada orang yang kita kenal di masyarakat dikatakan ngerti agama, kalau terjadi perbedaan itu jangan kemudian ditinggal dan dihantam. Boleh jadi sudut pandangnya yang berbeda. Jadi sudah ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Gus Faiz, bahwasanya kita dalam mempelajari ilmu agama itu banyak keilmuannya ya. Kita dalam mengartikan sesuatu, mengartikan kata, mengartikan kalimat, ya ada memang yang bisa diartikan dengan sesuai redaksi kalimat, ada yang harus ditafsiri. Di situ nanti ada ilmu yang bisa mengurai itu, yaitu ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, shorof, mantik, apalagi banyaklah ya ilmu alat yang kita pelajari di pesantren. Yang jelas kita sesama Islam jangan sampai adanya perbedaan itu membuat kita permusuhan. Tapi bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai satu sama lain berdasarkan keilmuan yang kita yakini. Silahkan kita mau menggunakan
pilihan rujukan yang mana, tapi jangan cepat menyalahkan orang lain kalau kita belum tahu ilmunya. Ada orang mengatakan semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi, semua yang tidak ada di masa Nabi itu hukumnya bid'ah, haram untuk dilakukan. Maka tahlilan haram, semuanya diharamkan sama orang itu. Ngomongnya gini, karena Nabi itu betul. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fakullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini orang lupa. Dia tidak pernah ngaji usul fikih. Kalau orang ngaji usul fikih, kata-kata kulun itu min siyagil umum. Itu bagian dari redaksi yang bisa menunjukkan umum. Terus ngomong, Pak, hadisnya kan jelas kulun, semua. Bapak paham semua enggak? Loh, mengartikan hadis itu pakai ilmu, bukan pakai bahasa Indonesia, gitu loh. Kan semua, Pak. Ya semua tuh ya semua. Kalau berdebat sama orang gitu kamu pulang. Gitu. Kenapa? Nggak level untuk kamu hadapi, ya kan? Kenapa? Dia nggak belajar usul fikih. Kalau dia belajar usul fikih, dia tahu kulun itu min siyagil umum dan mungkin ditaksis tidak menunjukkan kulun itu semuanya. Itu ada lagi namanya hatfus sifah alal mausuf. Ada sifat, mausufnya itu nggak usah disebutkan karena itu sudah disebutkan, semua orang juga paham. Tidak mungkin sifat buruk dan sifat baik itu bersatu dalam satu apa ini tempat. Tidak mungkin Nabi mengatakan kullu bid'atin sayyi'atun atau hasanatun itu dolalah. Pasti pasangannya dolalah ini adalah sayyi'ah. Ini anak-anakku yang kemudian dijadikan al-masrak ats-tsani, bahwa pemahaman bid'ah itu hanya pada yang madzmumah. Kalau yang baik-baik itu tidak bisa disebut dengan kata-kata bid'ah. Tidak apa-apa disebut bid'ah karena tidak semua bid'ah itu buruk. Nah, ini pemahaman dasar. Saya ajarkan sama kamu, ini bukan sebatas ini. Nanti kamu kembali ke masyarakat, mungkin 20 tahun yang akan datang, kamu sudah jadi orang yang mungkin lebih hebat dari saya. Berhadap-hadapan dengan begitu banyak permasalahan. Maka kamu sudah punya pancingnya, kamu punya kaidahnya, kamu sudah punya rumusnya untuk menghadapi banyak hal yang mungkin baru di masyarakat tetapi mengandung kebaikan dan memiliki dalil payung besar di dalam syariat Islam.